Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bahagia di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bahagia, untuk tema kita hari ini, Kevin masukkan ke pembacaan timeless ya, tidak terikat oleh ruang dan juga waktu, bisa ditonton kapanpun, karena ini berkaitan dari curhat. Ya, setiap orang pasti pernah curhat atau mungkin juga jadi teman curhat. Dari curhat memang terkadang ada sebuah rasa yang tumbuh di sana. Dan kita akan lihat lebih dalam lagi, terutama untuk seseorang yang mungkin ngerasa bahwa dia nyaman curhat dengan kamu. Dan siapakah dia? Lalu apa yang dia rasakan kepada diri sahabat bagian? Ya, temanya tentang seseorang yang curhat sama kamu. Apakah orang tersebut juga memiliki perasaan dan seperti apa perasaannya dia kepada sahabat bagian? Oke, kita akan cek bersama-sama. Dan seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Kita akan tarik bersama-sama untuk energi seseorang yang mungkin pernah atau sering curhat sama kamu, siapapun dia. Lalu kita akan lihat bagaimana perasaannya dia ketika dia curhat sama kamu dan kamu menjadi seseorang yang memang sering dicurhatin oleh dia. Siapapun dia, lawan jenis kamu atau sesama jenis kamu, siapapun dia, jenis kelaminnya, soal kebagian, kita akan lihat bagaimana dia. Untuk energinya kepada sahabat kebahagiaan, kita lihat dia yang curhat sama kamu. Seseorang yang curhat dengan sahabat kebahagiaan, bagaimana perasaannya dia ketika dia curhat dengan sahabat kebahagiaan. Kita cek untuk kartu yang pertama, siapakah dia dan bagaimana perasaannya dia kepada sahabat kebahagiaan ketika dia curhat sama kamu. Oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah journey, tentang perjalanan, pengalaman, dan juga memori. Yang pasti orang ini akan selalu mengingat apapun yang dia ceritakan kepada kamu, termasuk saran kamu, waktu kamu, semuanya. Karena dia kayak ngerasa berterima kasih banget. Kamu mungkin adalah orang yang tahu sejarahnya dia, tahu perjalanannya dia dari curhatannya. Dan simbolnya di sini ada seseorang yang sedang duduk bersandar, dia menikmati sebuah perjalanan. Ketika dia curhat sama kamu juga seperti ngerasain perjalanannya dia. Kamu kayak ngerasain bahwa benar-benar terjadi pada diri kamu, padahal itu adalah curhatannya dia. Ketika sahabat bagian ngerasa bahwa ketika dia curhat sama kamu kayak ngerasa bahwa itu adalah aku, padahal itu curhatannya dia. Ini bisa mengindikasi bahwa diri kamu terhubung kepada dia. Dan ketika kamu sudah ngerasain feel semacam tersebut, orang ini akan lebih bisa berempati kepada kamu. Dan yang dia rasakan adalah, aku percaya setiap perjalananku, kamu selalu ada di situ. Kamu yang selalu mendengarkanku. Dan bahkan dia seperti ngerasain bahwa diri kamu ini adalah saksi dalam perjalanannya dia. Orang ini memang nyaman sama kamu. Kartu journey ini adalah simbol dari seseorang yang nyaman dalam sebuah perjalanan. Karena dia bisa berbagi pengalaman, dia bisa berbagi memori, keluh kesahnya. Dan apapun yang dia curhatkan kepada sahabat bagian, kamu ibarat kata memori pengganti dia. Dalam artian seperti ini, orang ini punya masalah yang besar, masalah yang banyak sahabat bagian. Terkadang ini overload di kepalanya dia. Tapi ketika cerita sama kamu dan kamu benar-benar kayak ngerasain itu adalah kisahnya kamu sendiri padahal kisahnya dia. Ini artinya dia lagi mentransfer
mentransfer energinya ke kamu. Dan apapun respon saat kebahagiaan, tentunya kalian sudah terhubung satu sama lain dari curhatan tersebut. Karena orang ini kayak ngerasa bahwa aku bisa berbagi pengalaman perjalanan dengan kamu, dan ini membuat aku jauh lebih lega. Karena dia seperti ngerasa bahwa perjalanannya dia itu sendiri. Dia apa-apa dilakukan sendiri. Dan ketika kamu mau menjadi pendengar yang baik, dia nyaman sama kamu. Kalimat oracle-nya adalah perjalanan, pengalaman, dan memori. Ya, dia senang curhat sama saat bagian. Siapakah dia? Ini adalah orang yang memang pernah bercerita banyak dari pengalaman-pengalamannya kepada kamu, perjalanannya dia, karirnya, ranah percintaannya, semua pekerjaan rutinitas, dia ceritanya sama kamu. Karena kamu nyaman. Karena kamu itu bikin dia nyaman. Makanya dia bisa bercerita di sini. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, indifferent, saat bagian. Orang ini memang tidak suka diabaikan. Walaupun terkadang kamu juga capek ya buat dengerin dia, tapi kamu tidak pernah berpaling. Kamu selalu berantusias terhadap diri dia. Walaupun kamu juga memiliki ketidakpastian untuk memberikan solusi sama dia, tapi kamu selalu mendengarkannya. Ini adalah hebatnya kamu. Kamu tidak berpaling, kamu tidak acuh terhadap curhatannya. Bahkan mungkin curhat yang pernah dia ulang-ulang, kamu masih tetap antusias di situ. Dan indifferent di sini adalah energi keterbalikan, dalam artian kartu ini memiliki makna tentang berpaling atau ketidakpastian. Tapi kamu di sini selalu memberikan sebuah kepastian bahwa aku hadir untuk kamu walaupun aku nggak bisa bantu apa-apa. Walaupun aku terkadang tidak bisa memastikan apakah solusiku atau mungkin juga nasihatku bisa dia pakai atau tidak. Tapi kamu nggak pernah keberatan dia mau ngikutin saran kamu atau enggak. Karena kehadiran kamu di sini, kehadiran kamu saja di sini, membuat orang ini ngerasa bahwa kau adalah pendengar yang baik. Karena Kevin percaya dan yakin sahabat kebahagiaan bahwa kalian semua penontonnya Kevin, sahabat kebahagiaan, itu bukan sembarangan orang. Kalian punya jiwa-jiwa empati yang luar biasa hebat. Kalian adalah pendengar yang baik, bukan hanya mendengarkan orang lain, tapi mendengarkan diri sendiri. Makanya banyak di antara sahabat kebahagiaan ini memang ternyata memang sudah tumbuh secara spiritual awakening, atau mungkin juga emotional awakening, apapun itu sahabat kebahagiaan. Dan di sini dia yang sering curhat atau cerita sama kamu meskipun kamu ngerasa nggak pasti dan nggak bisa memberikan jawaban atau solusi sama dia. Tapi kehadiran kamu membuat diri dia ngerasa tenang bahwa dia tidak diabaikan. Dan kehadiran kamu disinilah yang membuat dia kayak ngerasa nyaman, bisa ngejalanin kehidupannya lebih baik denganmu. Karena seakan-akan kamu itu adalah memori cadangannya. Dan mungkin kartu asnya dia ada di kamu, tapi kamu gak pernah mau untuk membongkar kartu asnya. Karena kamu adalah orang-orang terpilih. Kamu bukan tipe kalau orang yang mudah cerita tentang apa yang dicurhatkan atau apa. Karena ini adalah ikatan emosional kau dan diri dia, sehingga kamu percaya, sehingga kamu terus menahan rahasianya dia. Entah dia adalah cinta bersegi kamu, hubungan TTS kamu, TTM atau HTS atau apa, FWB atau apa, apapun yang dia ceritakan ke kamu, termasuk aibnya, termasuk kartu asnya, kamu gak pernah ceritain ke siapapun. Karena kamu sudah berkomitmen bahwa meskipun kamu dilukai, meskipun kamu disakiti, kamu tidak akan pernah membalas kepada dia. Oke, kita cek untuk energi yang selanjutnya, love. Wow. Saat bagian kalau kita membahas tentang dia yang curhat sama kamu, dan ternyata kamu bukan temen curhat, bukan temen curhat saja, tapi orang ini ada perasaan kepada kamu, ada rasa cinta kepada kamu. Kalian bisa baca ya kalimat oracle dari kartu love-nya. Ada cinta, ada hubungan, ada emosional. Jadi dia yang pernah curhat sama kamu, dan kamu tidak pernah membongkar rahasianya dia, aibnya atau apa. Kamu selalu menyimpan rapat-rapat. Dan inilah yang membuat orang ini percaya pada kamu. Ini yang membuat diri dia ada perasaan, ada cinta. Dan keterhubungan secara emosional itu memang tumbuh ketika saling curhat. Kevin mau bahas sedikit tentang sisi psikologinya ya sahabat bagian. Karena di sini kartunya bagus nih, kartunya love. Ketika orang mendapatkan rasa nyaman ketika diajak curhat,
biasanya ini muncul karena ada beberapa faktor psikologi dan juga faktor emosional yang memang bekerja di sana. Salah satu di antaranya adalah merasa dihargai dan dipercaya. Saat dia ngajak curhat sama sahabat kebahagiaan, artinya dia percaya bahwa apapun yang dia ceritakan secara pribadi, baik dari rasa, emosional, dia bisa percaya sama kamu. Dia merasa bahwa kamu orang yang punya value. Kamu adalah orang yang bernilai, makanya dia bisa menceritakan tentang sisi emosionalnya dia, karena dia ngerasa dihargai oleh kamu. Dan ketika dia bisa curhat dari A sampai Z, artinya kamu punya arti dalam hidup orang ini. Dan di sini keluar kartu love, cinta. Karena energi kamu adalah energi cinta, sehingga dia merasa dihargai oleh kamu dan bisa dipercayai. Akhirnya dia terbuka sama saat kebahagiaan. Lalu faktor yang selanjutnya itu tentang koneksi secara emosional. Kalimat oracle-nya di kartu love di sini adalah emosional. Ini beberapa kali Kevin pernah membahas tentang koneksi ya, termasuk koneksi emosional. Yang namanya curhat ini seringkali membuka sisi rapuh seseorang. Ya, curhat itu adalah sisi rapuh seseorang. Dan mendengarkan hal itu bisa menciptakan yang namanya ikatan emosional yang lebih dalam, sehingga menumbuhkan rasa kedekatan dan juga kehangatan. Ini adalah koneksi yang bermula dari curhat. Makanya ketika dia curhat didengarkan, kamu juga muncul sisi empati. Dan sebaliknya, ketika kamu curhat dia mendengarkan, kamu juga muncul perasaan-perasaan yang luar biasa. Dan koneksi emosional itu tercipta di situ. Makanya ketika orang itu bisa saling curhat satu sama lain, koneksinya itu bakalan terhubung saat kebahagiaan. Dan di sini ketika hal itu terjadi, dia punya perasaan cinta sama kamu. Lalu dari curhat ini timbullah aktivitas yang namanya aktivitas empati. Ketika mendengarkan curhat saat kebahagiaan, bagian yang namanya empati dalam diri itu akan aktif. Entah membayangkan atau merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Ini menimbulkan rasa yang namanya welas asih. Dan terkadang hal semacam ini sering memberikan sebuah kepuasan batin tersendiri, termasuk ketika dia curhat sama kamu, padahal ini adalah kisahnya dia. Seperti yang Kevin sebutkan tadi di awal, padahal ini adalah kisahnya dia cerita sama kamu. Dan kamu ngerasain seakan-akan itu terjadi pada diri kamu. Ngerasain dari apa yang dia ceritakan. Ketika kamu udah ngerasain hal itu, artinya aktivitasi dari empati kamu memang sudah terbuka. Tapi lain halnya, kamu curhat sama orang NPD, itu sama sekali nggak didengar. Kenapa? Karena aktivitasi dari empati orang NPD itu nggak terbuka. Dan dia nggak akan pernah ngerasain apa yang orang lain curhatkan. Karena ada energi cinta di sini menerima apapun yang diceritakan, baik energi negatif atau positif. Kita juga harus bisa mengolah dari hasil curhatan itu, jangan sampai kita terbawa. Tapi kalau ada cinta kasih di situ, ketika dia curhat tentang apa, ada rasa dari diri kamu, aktivitas empatinya itu terbuka, kamu ingin melindungi orang tersebut. Dan ini yang membuat dia merasa diterima sama kamu dan nyaman. Kenapa? Karena ketika curhat, ada peran sebagai penolong. Ada peran sebagai penolong. Banyak orang itu ngerasain nyaman karena perannya ini sebagai tempat curhat yang memberikan sebuah makna. Ada kepuasan tersendiri saat bisa menenangkan, menasehati, atau mungkin juga hanya sekedar pendengar. Dan ini adalah peran sebagai penolong ya. Walaupun mungkin nggak bisa bantu materi, nggak bisa bantu upaya usaha atau apa, tapi dengan cara menjadi pendengar yang baik, itu akan menumbuhkan peran sebagai penolong. Dan ketika orang curhat, ada ruang pertukaran emosi. Curhat itu bukan hanya tentang pemberi cerita, bukan hanya pemberi cerita atau pemberi dongeng atau pemberi obrolan, tapi juga penerima. Seringkali saat bahagia mendengarkan kisah dari orang lain, itu akan membantu kita itu kayak merefleksikan diri, kayak kita itu berkaca
memahami diri, dan juga merasa tidak sendiri dalam menghadapi masalah. Karena dia curhat, kamu juga kayak ada refleksi buat diri sendiri, kayak ada pantulan juga di situ. Dan inilah yang membuat pertukaran emosi kalian tuh nyambung. Makanya kalau ada koneksi jiwa, koneksi antar jiwa, itu terhubung ketika sudah bisa saling curhat satu sama lain. Dan ini Kevin tulis ya di bukunya Kevin ya, di buku Connection. Lalu tentang curhat, ketika orang curhat saat bagian, selain sebagai pertukaran emosi, ada rasa aman dan bebas dari penilaian. Jika hubungan ini hangat saat bagian dan penuh dengan penerimaan, mendengarkan curhat justru terasa ringan karena tidak ada sekat-sekat di situ, tanpa tekanan, tanpa hal yang menghakimi. Dan inilah yang membuat dia ngerasa aman, dia ngerasa bebas dari penilaian, bebas dari tekanan. Dan cinta itu muncul di situ. Cinta itu muncul karena apa? Bukan hanya faktor gairah saja, tapi faktor rasa aman dan juga nyaman. Kalau orang selalu memberikan rasa aman dan nyaman, cinta itu muncul. Tapi kalau cinta yang berawal dari gairah, itu sesuatu hal yang menggebu-gebu. Ini adalah hubungan penuh dengan emosional. Makanya cintanya itu muncul karena rasa aman dan nyaman dulu. Dan di sini Kevin merasakan dia ngerasa aman dan nyaman karena diterima oleh kamu. Lalu cinta muncul di sini. Itu beberapa hal yang berkaitan dari sisi psikologinya ya, sobat bagian. Tapi kita akan cek lagi dari energinya dia. Untuk energi yang selanjutnya, harmoni. Udah ada energi love, di sini ada energi harmoni. Ya, kalau orang curhat pasti emosionalnya itu seperti sebuah harmoni lagu. Entah itu lagunya mendayu, mellow, atau lagunya keras, musiknya rock atau apa. Dari curhatan itu apapun warnanya, saat bagian itu menciptakan sebuah harmoni. Kenapa? Ada kenyamanan, ada emosional. Kalian bisa lihat ya, untuk kalimat oracle-nya di sini adalah harmoni, kenyamanan, emosional. Jadi sudah bisa dipastikan dia ngerasain kamu bukan hanya sekedar teman curhat saja. Karena secara emosional orang ini udah nyaman sama kamu dan orang ini punya rasa cinta sama kamu. Ini adalah koneksi. Koneksi bermula di sini. Siapapun dia, entah dia TTM-an kamu, entah itu HTS-an kamu, suami kamu, istri kamu, pasangan kamu, atau cinta bersegi kamu. Di sini curhat ini yang membuat harmoni itu muncul. Dan pertahankan ini sebagai bentuk kepedulian untuk saling mendengarkan. Ya, PR-nya kamu sama dia untuk saat ini adalah telinga. Jadilah telinga untuk dia. Jadilah pendengar yang baik buat dia. Meskipun mungkin kamu tidak punya atau mungkin juga belum ada kata-kata atau belum ada hal-hal yang bisa membuat diri dia yakin dengan nasihat kamu atau keputusan kamu, minimal adalah selalu menjadi telinga buat dia. Agar apa? Harmoninya di sini selalu tercipta. Karena Kevin ngerasain orang ini memang punya perasaan nyaman sama kamu. Dan ini adalah hebatnya saat kebahagiaan, menjadi pendengar yang baik. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, wow, bukan hanya tentang perasaan aja, bahkan rahasia pun dia ceritakan sama kamu. Kalau dia sudah bisa cerita sampai rahasia itu diceritakan sama kamu, artinya kamu adalah orang yang bikin dia nyaman, bikin dia aman. Coba deh saat bagian kalian cek pasangan kamu, siapapun dia, pacar kamu atau siapapun dia, kekasih kamu, kalau dia bisa bercerita dan pernah curhat sama kamu tentang rahasia, itu artinya kamu itu adalah orang yang bisa dipercaya, yang bikin dia nyaman. Kalian bisa lihat ya, kalimat oracle-nya dari kartu secret di sini adalah rahasia, dugaan, dan kecemasan. Kamu mengobati kecemasannya. Kamu mengobati dugaan atau kebimbangannya dia. Ketika curhat sama kamu, orang ini bisa ngerasa lega. Yang tadinya overload nih sama pikiran-pikiran yang kacau, dugaan sana sini, tapi kamu mendengarkan, dan mungkin dari energi kamu yang memberikan saran, selalu menenangkan diri dia, akhirnya orang ini nggak lagi cemas. Kenapa? Karena di energi love dan harmoni di sini, energinya kamu adalah menyembuhkan, menolong, menyembuhkan. Bukan ketika dia curhat dikompor-kompori, dipanasi, bukan, tapi kamu di sini menyembuhkan.
Karena kamu juga punya energi cinta dan empati. Karena Kevin percaya banget penontonnya Kevin itu adalah orang-orang empati. Sehingga siapapun yang curhat sama kamu selalu memberikan cinta dan juga harmoni. Dan orang ini rahasianya ada di kamu. Tapi kamu tetap selalu menjaga rahasianya dia, selalu menutup rapat. Jadi bisa dipastikan kamu bukan hanya sekedar teman. Orang ini ngerasain sisi emosional yang diberikan dari kamu ketika kamu menjadi pendengar yang hebat. Kamu juga bisa lihat dari sorot matanya dia. Matanya dia akan berbinar-binar ketika curhat sama kamu. Bahkan tangisnya dia pernah dia tunjukkan kepada kamu. Itu adalah sisi terapuhnya dia. Kalau orang curhat sampai nangis, artinya dia terbuka. Orang curhat sampai nangis itu menunjukkan bahwa sisi kerapuhan, dan kamu mendengarkan, kamu tidak mengabaikan. Dan lambat laun orang itu akan ngerasain nyaman sama kamu. Dan ini adalah keterhubungan secara emosional. Oke. Kevin mau lihat tentang soul mirror kamu sama dia. Bukan hanya sekedar teman curhat saja ya, tapi memang koneksi itu muncul. Kita coba pakai soul mirror oracle ya, karena ini adalah kartu yang menyimbolkan, yang menghubungkan antara jiwa kamu dan juga jiwa dia. Divine-nya di sini divine feminim dan maskulin ya, saat bagian. Divine-nya feminim dan maskulin. Jadi kita akan lihat untuk energinya. Bukan hanya sekedar teman curhat saja. Ternyata memang orang ini punya perasaan yang luar biasa sama kamu. Jaga terus energinya di sini. Jaga terus energinya di sini. Kalaupun misalkan kamu ngerasa bahwa dia nggak pernah cerita tentang rahasianya dia, artinya orang tersebut memang ngerasa tidak aman dan nyaman sama kamu. Jadi kita nggak usah memaksakan orang mau cerita sama kita atau apa. Karena terkadang seseorang juga akan selalu menjaga rahasianya. Tapi kalau rahasia pun bisa diceritakan, artinya kamu adalah orang yang nyaman. Kamu adalah tempat yang paling aman. Tapi kalau kamu berpikir bahwa orang ini penuh dengan rahasia, nggak pernah cerita, selalu menutupi, ya, dia merasa nggak aman di situ. Kita tarik dulu untuk soul mirror-nya. Soul mirror-nya dia ke kamu, kamu ke dia. Bukan hanya sekedar teman curhat saja ya. Kita lihat energinya yang terdalam dari koneksi ini, yang bermula dari teman curhat. Kita lihat untuk energinya seperti apa. Untuk kartu yang selanjutnya, wow, sahabat bagian, kartunya adalah wish, harapan. Kevin merasakan orang ini memang berharap banyak tentang kamu, dan bahkan dia mendoakan kamu loh. Dia mendoakan kamu. Kamu mendoakan dia. Dari apa yang dia curhatkan, kamu mendoakan dia, dan sebaliknya dia mendoakan kamu. Karena di sini orang ini berharap banyak bahwa kamu selalu menjadi tempat ternyamannya dia untuk kembali. Lalu apa yang dia rasakan dari soul mirror-nya di sini adalah ketika dia curhat sama kamu, kamu mendoakan. Kamu pasti selalu mendoakan. Dan dia juga mendoakan kamu. Ini adalah refleksi dan pantulan. Sama-sama berdoa di sini untuk kebaikan. Oke. Ini adalah perasaannya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, shadow work. Wah, ini dia curhatnya sama kamu itu dalam banget, sahabat bagian. Orang kalau udah bisa cerita tentang shadow work-nya atau sisi gelap dalam dirinya dia bisa cerita sampai sedalam itu, artinya dia benar-benar percaya banget sama kamu. Mungkin kamu adalah twin flame-nya, mungkin kamu adalah soulmate-nya, mungkin kamu adalah cinta secara spiritualnya. Bahkan sisi tergelapnya dia pun dia cerita sama kamu. Kalau di sini saat bagian penontonnya Kevin di sini, kamu mendengar sisi dari shadow work-nya dia, sisi gelap dalam diri dia. Dan kamu tahu, kamu paham, dan kamu menjaga. Artinya kamu adalah orang yang terpilih oleh semesta untuk membimbing diri dia. Dan rata-rata kamu adalah old soul atau jiwa tua. Biasanya orang jiwa tua itu akan memahami tentang shadow work seseorang. Kalian bisa lihat ya, kalimat oracle-nya adalah shadow work. Simbolnya ada orang yang sedang bercermin, namun cerminnya yang muncul di sini adalah bayangan hitam, namun ada api yang menyala tepat di dada. Ini mengindikasi bahwa kamu selalu menjaga bayangannya.
Kamu selalu menjaga bayangannya karena kamu selalu ngerasa bahwa segala sesuatu di dunia ini memang terkadang mantul, refleksi, atau orang Jawa bilangnya adalah tepak ngawak, saling mantul satu sama lain. Dan di sini ketika dia curhat, kamu juga kayak introspeksi juga. Dia curhat semacam ini, kamu juga kayak ngerasa, oke, ini kisahnya perjalanannya kok sama kayak aku ya. Tanpa kamu langsung ngomong sama dia, kamu ngerasain curhatnya dia sama perjalanannya dengan kamu. Dan kamu ngerasa bahwa, oh ini seperti kayak sisi tergelapku. Dan dia bercerita tentang sisi tergelapnya dia, kok sama ya. Dan ketika ngerasain hal itu, pasti secara pikiran bawah sadar kamu memberikan solusi ke dia dengan hal-hal yang positif. Dan di sini kami melihat pantulannya tentang shadow work antara kau dan dia. Oke. Kita cek untuk energi yang selanjutnya. Wow, sahabat kebahagiaan. Ini energinya memang cukup besar ya. Orang ini memang punya energi yang cukup besar, walaupun mungkin ada ketidakpastian dari diri kamu untuk memberikan sebuah nasihat, untuk memberikan sebuah solusi sama dia. Dari ketidakpastian itu, dari keraguan kamu untuk memberikan nasihat sama dia, tapi kesiapan kamu, energi fisik kamu gak pernah ragu bahwa kamu itu selalu ada buat dia. Walaupun kamu terkadang juga capek, tapi fisik kamu gak pernah nolak untuk tetap ada di samping dia. Dan ini orang ngerasain bahwa kamu itu gak pernah lelah untuk dia. Ini hebatnya saat kebahagiaan. Oke, kita cek untuk energi yang selanjutnya. Saat kebahagiaan. Ini kenapa ya kalau misalnya Kevin membahas tentang hal semacam ini, apalagi penontonnya Kevin bukan penonton biasa ya, kalian punya intuisi yang tajam, kalian adalah orang-orang terpilih oleh semesta. Pastinya ketika orang curhat sama kamu ngasih solusinya itu bukan hanya lewat mulut saja, tapi dari intuisi. Dari intuisi. Dan intuisi kamu selalu tepat tentang dia. Dia mau bohong, mau apa, mau melebih-lebihkan ceritanya, kamu tahu, tapi kamu nggak pernah komplain. Karena kamu punya intuisi yang kuat. Dan di sini dia pun juga sama punya intuisi yang kuat sama kamu. Kalau ngobrol, kalian menggunakan intuisi atau mata ketiga. Pastinya yang diobrolkan itu lebih dalam. Dan di sini kami merasakan saat kebahagiaan. Kamu menjadi teman curhatnya dia. Kamu menggunakan intuisi kamu untuk bekerja. Dan ini yang membuat diri dia selalu percaya sama kamu. Kenapa? Karena omongan kamu selalu tepat dan benar. Ketika dia curhat sama kamu memberikan solusi atau kamu memberikan sebuah tanggapan, omongan kamu selalu tepat dan benar. Makanya orang ini percaya sama kamu, nggak dablek, nggak pekok. Kalau dijalani kadang nyesel, oh iya maaf ya kata-kata kamu tuh benar, aku nyesel dan lain sebagainya. Baru sadar kalau apapun yang kamu katakan dari intuisi kamu, dari curhatnya dia, dan ketika kamu memberikan solusi, itu tepat semua. Ini adalah energinya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, saat bahagian. Terhubung menjadi hubungan semacam ini memang tidak gampang ya. Bahkan terkadang kamu juga ada rasa ingin tahu tentang dia, bagaimana perkembangannya dia dari curhatannya. Tapi nggak waktu lama, orang ini akan hadir untuk cerita sama kamu. Kamu juga punya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap dia. Tapi kamu juga ada perasaan nggak mau maksain dia untuk curhat sama kamu. Toh juga kamu tahu kapan waktunya dia untuk curhat sama kamu. Kamu bukan hanya dengerin curhat saja, tapi kamu juga ada rasa ingin tahu yang tinggi bahwa apakah dia berkembang di sana atau tidak. Itu adalah bentuk dari perhatian kamu terhadap orang ini. Lalu bagaimana dia? Dia pasti akan konfirmasi ke kamu. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dari isi curhatannya dia, untuk cerita selanjutnya dia akan konfirmasi ke kamu. Karena dia juga mau berbagi segala hal kepada sahabat kebahagiaan. Wow, ini energi yang luar biasa sih. Oke, kita akan tarik untuk energi yang selanjutnya. Dan memang ternyata bukan hanya sekedar teman curhat aja ya. Ini adalah keterhubungan yang luar biasa. Terlebih di sini saat kebahagiaan kalian punya intuisi yang kuat, intuisi yang luar biasa. Sehingga dia tuh nyamannya curhatnya sama kamu. Karena kata-kata kamu tuh terkadang benar dan
sering terjadi, makanya orang ini nggak bisa ngelak. Oke, kita lihat. Tapi jangan sampai jadi si pahit lidah ya. Jangan sampai jadi si pahit lidah. Kita lihat untuk energi yang selanjutnya. Oke. Kita cek untuk energi yang selanjutnya. Wow, Two of Cup. Saat bagian Two of Cup dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang koneksi, memiliki makna tentang kolaborasi, cinta atau emosional. Di sini ada kartu Love, dan di kartu Two of Cup juga memiliki makna tentang kolaborasi emosional. Kalian bisa lihat dan kalian bisa baca kalimat oracle-nya adalah kolaborasi emosional, dua hati yang terhubung untuk menciptakan sesuatu yang indah, semangat yang sama, koneksi yang positif. Oke, jadi energinya kamu tuh bikin dia positif. Kamu solutif. Dan ketika dia curhat sama kamu, terciptalah sebuah kolaborasi emosional. Jadi memang benar ya urutan dari kartu-kartu di atas, bahwa kamu memang bukan sembarangan orang. Kamu juga menciptakan sebuah koneksi emosional yang kuat juga dengan orang ini, sehingga cinta itu muncul di sini dari curhat. Oke. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Kartunya adalah King of Swords. Sahabat bagian, kamu tipikal orang yang objektif, kamu tipikal orang yang bijaksana, sehingga ketika dia curhat sama kamu fokus. Dari fokus kamulah yang membuat dia selalu percaya dan selalu yakin dengan kata-kata kamu. Walaupun mungkin kamu kebingungan untuk menasihati apa atau apa, tapi pendengar yang baik itu adalah jurus jitu. Kalimat oracle dari kartu King of Swords adalah kebijaksanaan dan objektivitas sangat penting. Tetaplah dalam integritasmu. Situasi yang membutuhkan komunikasi yang jujur dan terbuka. Ya, kalau dia bisa cerita curhat panjang lebar sama kamu dan kamu objektif juga di sini, artinya dia percaya bahwa kamu tuh fokus. Kalau dia curhat, kamu nggak sibuk sendiri mainan HP atau ngapain, kamu fokus menjadi pendengar yang hebat. Justru orang yang nyaman itu kalau curhat kehadirannya penuh, nggak disambi main handphone, nggak disambi buat ini itu. Kalau ada orang yang curhat sama kamu, usahakan kamu fokus. Dan di sini dia ngerasain bahwa ketika dia curhat sama kamu, kamu fokus, kamu meninggalkan aktivitas dan juga rutinitas kamu. Karena apa? Kehadiran kamu penuh sama dia. Dan ini yang membuat dia kayak ngerasa bahwa ketika aku curhat sama kamu fokus sama aku. Inilah yang membuat dia nyaman. Selalu jaga ini, dan mudah-mudahan dia juga sama ya kepada satu bagian, karena memang harus seimbang. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Nine of Cup. Oke, sahabat bagian. Kamu adalah orang yang bisa menerima segala sesuatunya, karena mungkin kamu juga punya pengalaman yang berat juga, dan kamu melalui itu semua seorang diri. Sehingga bagi kamu menjadi seorang yang menerima sebagai orang siap untuk mendengarkan, itu adalah keahlian kamu. Kenapa? Kamu adalah healer di sini. Nine of Cup elemennya adalah air. Dari berbagai permasalahan yang kamu hadapi, membuat kamu dewasa, dan di saat itulah kamu tumbuh menjadi seorang healer. Dan kamu menyembuhkan di sini. Kalimat oracle-nya adalah sebuah peniru. Kamu memiliki kekuatan dan siap menerima keberlimpahan layakan dirimu. Buat permintaan akan menjadi kenyataan. Dalam artian saat bagian, kamu juga mendorong diri dia untuk berdoa kepada Tuhan, untuk dia meminta permintaan dari isi curhatannya dia. Bukan hanya kamu menjadi pendengar aja, tapi kamu mengarahkan dia agar dia itu minta sama Tuhan. Kamu ngarahin. Nanti di sini bukan hanya curhat masalah hidup aja, tapi kamu memberikan solusi secara spiritual, sehingga orang ini juga terhubung sama Tuhan. Dan apapun kata-kata kamu, ini selalu terjadi. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, wow, kartunya adalah Strength. Saat kebagian, kamu sudah istilahnya pengalaman ya, sudah makan asam garam kehidupan, sehingga menghadapi dia yang semacam ini ya, Kevin rasa gampang sih. Kamu gampang menghadapi dia, karena kamu memang sudah ditempa banyak masalah sehingga kamu kuat sampai dengan saat ini. Strength itu adalah simbol dari kekuatan.
Sehingga ketika dia curhat atau apa, kamu kayak ada ngerefleksikan diri bahwa oke, ini ceritanya sama kayak aku nih waktu aku gini-gini. Tapi kamu nggak pernah memotong pembicaraan, kamu dengerin dia, kamu mau melayani dia, memberikan pelayanan cinta terhadap diri dia, sehingga dia ngerasa bahwa kamu orangnya kuat banget. Dan penilaiannya dia tentang kamu adalah orangnya kuat dan juga sabar. Strength di dalam kartu tarot itu juga punya makna tentang kesabaran. Dan kalimat oracle-nya adalah kekuatan sejati ada di kesabaran dan pengendalian emosi. Kebaikan dan pengampunan pertanda kekuatan semakin meningkat. Ketika dia curhat hal negatif, kamu tidak ngompor-ngomporin, tapi kamu bilang sama dia, udah maafkan aja, ampuni aja. Yang sabar. Kamu menenangkan dia, nggak ngompor-ngomporin dia menjadi negatif lagi. Kalau dia curhat negatif tentang orang lain atau apa, kamu selalu bilang ke dia, udah maafkan, ampuni aja. Karena energi kamu adalah menyembuhkan dari kesabaran kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, The Emperor. Wow, 2 kartu raja ini muncul ya. King of Swords, lalu di sini Emperor. Dia nurut kok kata-kata kamu. Kalau 2 kartu King di sini muncul, King sama Emperor ini muncul, indikasinya ketika dia curhat sama kamu, dia nurut sama kamu, dia nurut kata-kata kamu. Ya mungkin ada beberapa hal dia kayak melanggar atau apa, tapi setelah itu dia kayak malu sendiri. Kenapa? Karena kata-katamu tuh selalu benar. Makanya di sini dia kayak ngerasa bahwa oke, kok nyesel ya, padahal kamu udah ngomong gini. Sehingga untuk selanjutnya orang ini akan nurut sama kamu. Kalimat oracle-nya adalah stabilitas dan efisiensi mengambil alih suatu situasi, rencana yang ambisius. Jadi artinya adalah selain dari oracle ini, ketika dia curhat sama kamu, terkadang dia ngelanggar saran kamu atau apa, mungkin kamu nggak marah, mungkin kamu nggak gimana-gimana, kamu tetap berada di kondisi tenang, penuh dengan harmoni. Dan ketika dia ngerasa bahwa oh kata-kata kamu itu benar, orang ini benar-benar kayak nyesel banget, dan setelah itu apa? Nurut saran kamu. Kenapa? Karena kamu intuitif di sini. Ini adalah energinya. Dan ternyata memang bukan hanya sekedar teman curhat ya. Dan orang ini memang punya perasaan emosional yang besar kepada kamu, karena dia ngerasa aman dan juga nyaman sama sahabat kebahagiaan. Oke, kita cek siapakah dia zodiaknya. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja, ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya. Kita cek zodiaknya bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Yang pertama adalah Cancer. Wah, Cancer ini pandai banget untuk curhat ya, dengerin curhat atau curhat, pasti akan menggunakan empati dari hati ke hati. Karena kalau orang Cancer curhat dan atau mungkin juga Cancer menjadi pendengar, dia pasti pakai hati banget. Selanjutnya Sagittarius. Selanjutnya di sini adalah Aries, lalu di sini adalah Leo, ada Capricorn, ada Scorpio, ada Pisces, ada Virgo, ada Aquarius, dan yang terakhir di sini adalah Gemini. Oke. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya aja, buang sisi negatifnya. Inisial nama. Ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia ya. Yang pertama ada huruf G, selanjutnya di sini ada huruf Y, ada huruf W, ada huruf F, ada huruf K, ada huruf P, ada huruf D. Lalu ada huruf L, ada huruf O, ada huruf U, I, J, B, S, E, R. Selanjutnya adalah N. Lalu di sini adalah C. Lalu di sini ada V, ada H, dan yang terakhir di sini adalah huruf M. Ini adalah beberapa inisial nama yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Dan personal reading tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di kolom bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu, Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo. Rahayu, Rahayu, Rahayu.